Selamat pagi, Bu. Selamat pagi juga, Nona. Mari, silakan masuk. Silakan duduk. Duduknya Nona sudah nyaman? Sudah, Ibu. Oke, baik. Kalau gitu, Ibu perkenalkan nama Ibu. Nama Ibu itu Elizabeth Fernanda Costa. Nona bisa panggil dengan sebutan Ibu Ica. Kalau Ibu boleh tahu, nama Nona siapa? Baik, Ibu. Nama saya Laurentia Angelina Bulin. Saya dari kelas 12 IPS 1. Oke, dari kelas 12 IPS 1. Ya, Ibu. Kalau Ibu boleh tahu, hobi Nona ini apa? Hobi saya menari, Ibu. Hobi Nona menari. Apakah Nona sudah mengembangkan hobi Nona? Sebelumnya saya sudah mengembangkannya, Ibu. Nah, kira-kira hal seperti apa atau kegiatan seperti apa sehingga Nona bisa mengembangkan hobi Nona tadi, yaitu hobi Nona yang tadi menari. Itu seperti apa? Ya, baik, Ibu. Sebelumnya kami itu pernah dipilih untuk mengikuti tarian antar sekolah. Di situ juga kami meraih atau merebut juara harapan ketiga, Ibu. Oke, jadi sangat bagus sekali ya. Nona juga sudah mampu mengembangkan hobi Nona itu menari, dan Nona juga dengan teman-teman Nona yang lain itu bisa meraih juara. Jadi Ibu harapkan Nona bisa mempertahankan hobi Nona dan bisa lebih mengembangkannya lagi supaya bisa bermanfaat bagi masa depan Nona juga. Ya, Bu. Oke, baik. Kalau sebelum beralih dari topik tadi tentang hobi Nona, kalau Ibu boleh tahu, maksud dan tujuan kedatangan Nona itu tuh apa? Maksud dan tujuan saya ke sini itu, saya ingin menceritakan sedikit masalah tentang kondisi fisik saya, Ibu. Baik, kira-kira masalah seperti apa sampai Nona merasa fisik Nona itu tuh memiliki masalah? Bagi Ibu, di sini saya akan menceritakan, tapi saya harap Ibu bisa merahasiakan ini semua. Oke, baik ya, Ibu akan merahasiakan masalah yang akan Nona ceritakan ke Ibu. Jadi kira-kira bisa Nona cerita langsung. Bagi Ibu, di sini saya ini memiliki kondisi fisik saya yang kecil. Nah, terus Jadi saya ini merasa malu atau minder bergaul dengan teman-teman saya, Ibu. oke, jadi di sini Nona malu dengan fisik Nona karena fisik Nona berbeda dengan teman-teman Nona, seperti itu. Iya, Ibu. Nah, itu yang menyebabkan Nona malu dan minder dengan teman-teman Nona. Iya. Oke, kalau begitu Ibu boleh tahu lagi nih, setiap kali Nona merasa malu dan minder itu tuh alternatif atau pilihan apa yang Nona lakukan agar pada saat di kelas atau di sekolah itu tuh Nona tidak malu dengan keadaan atau kondisi fisik Nona seperti ini? Baik, Ibu. Ketika saya berada di sekolah, khususnya dalam kelas, teman-teman saya itu sering mengajak saya untuk keluar bersama mereka. Tetapi saya tuh lebih memilih untuk menyendiri saja, Ibu. Kalau bergabung juga, itu mungkin saya bergabung dengan teman-teman saya yang memiliki kondisi fisik yang sama seperti saya. Oke, jadi di sini karena Nona malu dengan kondisi fisik Nona, jadi Nona itu tuh lebih memilih menyendiri dalam kelas. Ya, Ibu. Dan Nona lebih merasa lebih baik saya bergaul dengan teman-teman saya yang memiliki fisik yang sama seperti Nona, seperti itu. Ya, Ibu. Oke, baik. Nah, kalau Ibu boleh tahu juga ini, dari masalah itu kan tadi Nona sebutkan masalah Nona yang sedang Nona hadapi itu kan fisik, karena Nona memiliki fisik itu fisik kecil dan berbeda dengan teman-teman. Kira-kira apa yang menyebabkan sampai fisik Nona itu kecil? Ibu, yang menyebabkan kondisi fisik saya seperti ini, itu yang pertama karena saya itu tidak tertib dalam beristirahat, Ibu. Saya ini sering tidurnya itu suka larut dari jam malam ya. Yang kedua juga saya itu kurang banyak mengkonsumsi makan makanan bergizi seperti sayur-sayuran, buah-buahan. Dan yang ketiga juga, saya itu lebih cenderung bermain HP.
ketimbang melakukan aktivitas yang lain. Oke, jadi masalah tadi yang membuat kondisi fisik Nona seperti ini tadi Nona sudah sebutkan tadi, karena HP. Nona lebih sering bermain HP dibandingkan melakukan aktivitas yang lain. Terus Nona tidak bisa menjaga kondisi fisik Nona itu tuh seperti tidur itu tuh Nona sudah kayak apa ya, itu kayak tidak sesuai lagi dengan jam tidur yang baik dan benar seperti itu. Iya Bu. Dan juga Nona kurang mengkonsumsi makanan yang sehat seperti mengkonsumsi sayuran, dan pola makan Nona juga itu tuh tidak teratur seperti itu. Iya Bu. Oke, kira-kira dari masalah yang sudah Nona alami juga ini, ya, dan dampak-dampak yang terjadi tadi kan, fisik Nona sendiri, fisik Nona berbeda dengan teman-teman. Apakah Nona sudah menemukan solusi? Belum Ibu. Kira-kira menurut Nona, dari masalah ini nih, harus apa atau alternatif atau solusi apa yang harus Nona lakukan dan tanamkan dalam diri Nona ini? Kalau menurut saya Ibu, solusi saya yang harus saya lakukan itu yang pertama itu menjaga pola tidur saya dengan cara tidur tepat waktu, tidak mete atau tidur sampai larut malam. Yang kedua juga lebih sering memakan makanan yang bergizi seperti mengkonsumsi sayur-sayuran, buah-buahan, vitamin. Yang ketiga juga itu kan di HP. Jadi kita tuh harus memakai HP itu sesuai dengan kebutuhan kita saja Bu, jangan lebih sering-sering. Apakah dari solusi yang sudah Nona ambil sementara ini, apakah Nona yakin kira-kira itu tuh bisa membantu atau merubah kondisi fisik Nona seperti itu? Ya Ibu, saya yakin. Oke, jadi sudah Nona kan tadi sudah yakin. Jadi Ibu harapkan dari solusi yang sudah Nona temukan sendiri itu tuh Nona bisa tanamkan dalam diri Nona, dan Nona harus bertanggung jawab dengan semua itu. Ya Ibu. Jadi Ibu mengharapkan juga setelah Nona tanamkan dalam diri, Nona harus melakukannya agar kondisi fisik itu tuh ini bisa berubah. Dan Ibu harapkan juga agar Nona itu tuh tidak boleh malu dengan kondisi fisik Nona sendiri, karena setiap manusia itu tuh memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri-sendiri. Jadi mau tidak mau Nona harus menerimanya apa adanya, dan tidak boleh karena fisik Nona sendiri itu yang menyebabkan Nona minder. Nona tuh harus percaya diri, karena setiap orang itu yang perlu Nona tanamkan yang pertama itu tuh karena setiap orang itu tuh memiliki kelebihan dan kekurangan. Jadi Ibu harapkan karena adanya kondisi fisik Nona seperti ini, Nona tidak boleh minder atau malu dengan keadaan Nona. Nona harus tetap berteman dengan orang, harus terus bersosialisasi, tidak boleh malu. Baik, kira-kira adakah yang ingin Nona ceritakan lagi sampai di sini? Baik Ibu, saya harap ini saja yang saya ceritakan Ibu. Oke, kalau gitu bisa langsung kita selesaikan diskusi kita hari ini. Baik Ibu, sebelumnya terima kasih Ibu karena Ibu sudah mendengarkan apa yang saya ingin sampaikan di Ibu, dan terima kasih juga Ibu telah memberikan solusi yang tepat bagi saya. Baik, kalau gitu Ibu juga ucapkan sama-sama. Kalau seandainya Nona juga memiliki masalah atau tidak memiliki masalah atau sesuatu yang ingin Nona ceritakan di Ibu, atau Nona ingin mampir datang ke Ibu, Ibu dengan senang hati menerima Nona. Kalau gitu kita akhiri sudah, dan mari Ibu antar ke depan. Ya Ibu.